Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Barlan, yang kedua Fahri Muhammad Julkarnain, yang ketiga atas nama saya Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir Big Data yang akan membahas tentang algoritma klasifikasi decision tree ID3 menggunakan RapidMiner. Oke, di sini RapidMiner itu merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka open source. RapidMiner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. RapidMiner menyediakan GUI, Graphic User Interface, untuk merancang saluran analisis. GUI ini menghasilkan file executable markup language XML yang menentukan proses analitik yang Anda terhadap pada data Anda. File ini dibaca oleh RapidMiner untuk menjalankan analisis secara otomatis. Banyak algoritma fitur-fitur apa saja di RapidMiner. Yang pertama yaitu banyak algoritma penambangan data seperti pohon, keputusan data, dan peta yang mengatur sendiri. Yang kedua, grafik canggih seperti di diagram, histogram yang tumpang tindih, diagram pohon, dan diagram serba 3D. Yang ketiga, banyak pilihan plugin teks untuk melakukan analisis teks. Menyediakan teknologi penambahan data dan menyelenggarakan mesin termasuk ETL, eksternal ubah beban. Prosesan data, visualisasi, pemodelan, dan evaluasi. Proses penambangan data ditulis dalam XML dan terdiri dari operator nestable yang dibuat dalam GUI. Nah, deskripsi tree, decision tree adalah algoritma machine learning yang menggunakan seperangkat aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi atau resiko. Konsepnya adalah dengan cara menyajikan algoritma dengan pernyataan bermasyarakat yang meliputi cabang untuk mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Algoritma ID3 adalah algoritma yang ditemukan oleh Ross Quainilay yang digunakan untuk menghasilkan pohon keputusan dari kumpulan data. ID3 adalah pendahulu algoritma C4, dan biasanya digunakan dalam pembelajaran mesin dan domain pemrosesan bahasa alami. Algoritma ID3 adalah algoritma data mining
dengan mencari hasil klarifikasi. Menggunakan sebuah pohon keputusan, pada penelitian ini meneliti data menggunakan sebuah pohon keputusan. Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Barlan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan klasifikasi decision tree ID tree dengan rapid miner. Pertama-tama saya akan masukkan data dengan cara import data. Kita masukkan datanya. Data transaksi ojol. Lalu saya akan pilih yang transaksi by car dari ranknya dari A sampai L. Lalu kita next. Nah, di sini kita akan merubah beberapa. Untuk ID-nya kita tidak akan pakai. Kita exclude column. Untuk date order tipenya polinominal karena ada beberapa data malam, siang, sore, dan pagi. Untuk modenya kita akan berubah jadi binominal karena hanya ada 2 byte dan char saja. Untuk from kelurahannya kita tidak akan pakai, kita tutup. Kecamatan juga kita akan tutup. Kelurahan juga kita akan tutup. Kecamatan juga kita akan tutup. Di sini untuk jaraknya kita biarkan saja real. Untuk nama customer kita juga tidak akan pakai, kita tutup juga. Untuk gender kita akan rubah jadi binominal karena hanya ada 2, pria, perempuan, dan laki-laki. Untuk tanggal lahir dari customer-nya kita tidak akan pakai karena sudah ada umur, ini kita akan tutup juga. Nah, setelah itu kita akan buat untuk outputnya adalah modenya baik dan car-nya. Di sini kita akan rubah role-nya menjadi label untuk output. Nah, kita pilih OK, lalu kita next. Nah, kita simpan datanya dan kita ganti namanya untuk namanya transaksi ojol. Finish. Nah, sudah selesai, kita tutup. Nah, ini untuk datanya sudah kita buat. Lalu kita ke desain. Dari desain ini kita akan masukkan data yang tadi telah kita masukkan, di drag ke sini. Karena kita akan mencari decision tree, kita akan drag decision tree yang ada di operatornya ini ke sini. Nah, klasifikasi dari decision tree ID tree, maka kita akan rubah kriterianya ke information gain. Lalu kita untuk apply pruningnya kita matikan dulu dan pre-pruningnya juga kita akan tidak akan kita pakai dulu. Lalu kita hubungkan ke outputnya. Setelah itu kita play. Nah, setelah di play maka akan mendapatkan hasil seperti ini untuk decision tree-nya. Demikian praktek decision tree sederhana yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Zulkarnain dan saya akan melanjutkan demonstrasi atau presentasi dari teman-teman saya, yaitu untuk implementasi decision tree pada rapid miner. Di sini saya sudah
ada proses di mana ada beberapa tahapan pada proses ini. Yang pertama ada retrieve transaksi ojol. Transaksi ojol ini merupakan data yang sudah diimport oleh kami, yaitu data transaksi dari beberapa orang mengenai mode transportasi yang mereka pilih pada aplikasi ojek online untuk berpergian. Di sini ada 66 data, dan ya datanya terdiri dari data yang memiliki mode bike atau car. Mungkin untuk retrieve transaksi ojol mungkin cukup simple, hanya sampai di situ. Selanjutnya setelah mengambil data, dilakukan split data. Split data ini bertujuan untuk membagikan data yang tadi, data transaksi ojol tadi yang ada 62, dibagi menjadi dua bagian, yaitu 0,8% dan 0,2%. 0,8% ini digunakan untuk training model atau pelatihan, sedangkan 0,2 adalah untuk evaluasi atau untuk testing hasil gitu modelnya. Setelah data di split, kemudian data dimasukkan ke proses selanjutnya, dimana mungkin untuk data yang pertama ini data training dimasukkan ke decision tree. Nah, di algoritma decision tree ini dilakukan training sehingga membuat atau menghasilkan model yang bisa digunakan nantinya untuk melakukan prediksi pada data baru. Pada decision tree ini kami menambahkan beberapa parameter, di mana kriterionnya itu berupa information gain, kemudian ada maksimal depth 10, dan juga kami mengimplementasikan pruning dan pre-pruning. Gunanya pruning dan pre-pruning ini untuk memangkas bagian dari decision tree yang bisa dibilang tidak kritikal atau kurang kritikal dan juga berlebihan, sehingga decision tree menjadi lebih ringkas atau lebih simple atau lebih pendek dibandingkan tanpa menggunakan pruning. Kemudian selain mengirim data ke decision tree dari split data tadi, data yang digunakan untuk testing dimasukkan ke apply model, dan juga model hasil decision tree outputnya itu dikirimkan ke apply model, digunakan untuk nanti dilakukan testing oleh apply model, di mana hasilnya itu bisa benar, bisa salah. Nah, pada apply model ini tidak ada parameter apapun, dia hanya menerima input model yang akan digunakan serta data untuk digunakan testingnya. Tulisan UNL ini adalah unlabeled data, sehingga yang sebelumnya kan tadi di transaksi ojol ini kan sebenarnya sudah ada modenya itu sudah ada gitu ya, ada bike, ada car, ada bike, ada car. Nah, dengan mengirimkan gambar tadi atau data tadi ke unlabeled, sehingga modenya itu belum ditentukan, nanti akan ditentukan oleh model, akan diprediksi oleh model. Selanjutnya setelah dilakukan apply model ini akan menghasilkan dua output. Yang pertama ada output label, dan yang kedua ada output modelnya lagi. Nah, di sini itu sebenarnya sudah menghasilkan prediksi atau labeling, di mana data testing tadi itu sudah di labeling oleh model, sehingga harusnya dia sudah memiliki mode baru, entah itu bike atau car. Setelah ada hasilnya, hasil tersebut dimasukkan ke performance. Di sini tujuannya untuk mengecek atau melihat evaluasi hasil performance dari si model yang tadi dilakukan training. Di sini di performance ini bisa dicek misalkan akurasinya berapa dan lain-lain. Nah, pada performance ini kami mengeceknya itu akurasinya saja,
Jadi nanti kita bisa melihat persentase akurasinya itu berapa. Lalu setelah dilakukan pengecekan performance, hasilnya dimasukkan ke dalam output atau ditampilkan sebagai output. Itu di sini ada performance tadi, ada example set. Example set ini merupakan data testing tadi yang di sini kan ada split data training dan testing. Nah, si hasil testing tadi itu nanti dimasukkan sebagai output juga di sini. Kemudian dari apply model juga mengirimkan kembali model yang sudah di training tadi sebagai output. Sehingga di sini ada 3 output. Pada proses ini jadinya ada 3 output. Untuk resultnya bisa dilihat di sini ada beberapa result yang dihasilkan dari proses ini, yaitu ada 1, 2, dan 3. Ada 3 result ini, sisa tadi dibuka, dan saya coba close dulu. Nah, yang pertama resultnya itu ada tree, decision tree-nya. Di sini dapat dilihat ada beberapa variabel yang muncul. Yang pertama itu adalah pengecekan untuk date order. Nah, date order sendiri datanya itu ada 4 kategori. Yang pertama ada pagi, 2 ada siang, sore, dan terakhir ada malam. Untuk pengecekan selanjutnya itu tergantung dari masing-masing kategori tersebut. Untuk malam dia langsung ngeceknya itu ke distance, dan juga siang juga dia ngeceknya ke distance, sedangkan kalau pagi dan sore dia ngeceknya itu ke edge. Kemudian tiap-tiap dari tree ini tuh dia melakukan ya pengecekan masing-masing. Misalkan pada siang ini dia karena distance-nya kurang dari 7,6, dia melakukan pengecekan kembali sampai dia menghasilkan hasil baik atau car. Mungkin untuk yang tree seperti itu. Selanjutnya ada yang apply model tadi. Apply model pada data testing yang tadi 0,2 di rasionya. Jadi data testing ini yang dites ada 13 data dari total 62 data. Nah, di sini sudah muncul, nah ini mode itu data aslinya. Sedangkan kalau prediction itu data yang atau mode yang dihasilkan dari model. Ini hasil prediksi dari model. Bisa dilihat beberapa data sudah sesuai, ada juga data yang tapi belum sesuai ya. Misalkan pada yang pertama ini modenya car dan prediksinya juga berhasil dengan benar yaitu car. Ada juga yang seharusnya car akan tetapi dari model dia malah mengoutputnya itu bike. Dan ya ada beberapa yang benar, ada yang salah. Dengan di sini juga ada confidence levelnya. Untuk masing-masing kelas tadi ada, misalkan ini dia memprediksi bahwa kemungkinan modenya itu car adalah di 0,5%, dia memiliki confidence level 0,5 untuk car, sedangkan untuk bike dia hanya 0,4. Jadi dia mengoutput car. Selanjutnya mungkin akan saya perlihatkan yang performance. Nah, di sini hasilnya itu ada beberapa hal. Yang pertama ada akurasinya. Di sini bisa dilihat hasil akurasinya itu untuk model ini secara keseluruhan ada di 53,85%. Hasil akurasi ini sudah sudah juga memasukkan mengenai pruning ini ke dalam perhitungan. Jadi dengan adanya pruning dia memiliki hasil 53%. Mungkin jika kita tidak menggunakan pruning hasilnya itu bisa lebih kecil lagi dari ini, dari 53%, bisa 52, 51 dan seterusnya. Selain itu bisa dilihat di sini ada class recall-nya itu untuk bike di 50%, sedangkan untuk di car itu di 60%. Lalu untuk class precision pada bike itu 65%, sedangkan untuk car dia 42%. Mungkin untuk penjelasan di resultnya sampai situ.
Ya, mungkin untuk demonstrasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.